Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan mata kuliah penganggaran perusahaan dan berjudul Anggaran Biaya Overhead Pabrik ataupun BOP. Dengan anggota 5 orang, yang pertama ada Dewangga Eka Syahputra, yang kedua ada Nela Dwi Nur Setiorini, yang ketiga ada Selvi Argian Oktania, yang keempat Via Rofi Kurniawati, dan yang kelima Novia Fajar Ramadan. Yang pertama-tama adalah pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah rencana biaya produksi tidak langsung yang dikeluarkan selama proses produksi dalam periode tertentu. Biaya ini tidak bisa ditelusuri langsung ke produk. Selanjutnya ada tujuan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, mengendalikan biaya produksi agar pengeluaran tidak melebihi rencana. Yang kedua, perencanaan laba agar membantu perusahaan memperkirakan keuntungan. Yang ketiga, menentukan harga pokok produksi supaya harga jual lebih tepat. Yang keempat, evaluasi efisiensi, membandingkan anggaran dengan realisasi biaya. Selanjutnya ada manfaat anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah mengontrol biaya agar tidak boros. Yang kedua, perencanaan keuangan, membantu menyusun anggaran produksi. Yang ketiga, penentuan harga untuk dasar menghitung harga pokok produk. Yang keempat adalah evaluasi kinerja, yaitu untuk membandingkan rencana dan realisasi. Yang kelima, pengambilan keputusan agar menentukan strategi produksi. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama ada biaya tidak langsung, biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Untuk yang kedua sulit ditelusuri, biaya tidak bisa dihitung per unit secara pasti. Untuk yang ketiga beragam jenis biaya, biaya terdiri dari banyak komponen. Untuk yang keempat dipengaruhi produksi, sebagian biaya berubah sesuai volume produksi. Untuk yang berikutnya yaitu ada komponen biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama ada bahan penolong, bahan tambahan selain bahan utama. Untuk yang kedua tenaga kerja tidak langsung seperti mandor ataupun pengawas. Untuk yang ketiga ada biaya utilitas yang meliputi listrik, air, dan telepon pabrik. Untuk yang keempat ada perawatan mesin meliputi biaya servis dan perbaikan. Yang kelima penyusutan berupa penurunan nilai mesin atau gedung pabrik. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama ada biaya tetap, merupakan biaya yang tidak berubah walaupun produksi mengalami kenaikan ataupun penurunan. Contohnya sewa gedung dan penyusutan mesin. Untuk yang kedua biaya variabel, merupakan biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Contohnya listrik, mesin, dan bahan penolong. Untuk yang ketiga biaya semi variabel, merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya listrik ada beban tetap dan pemakaian. Faktor yang mempengaruhi biaya overhead pabrik. Yang pertama, volume produksi. Makin banyak produksi, biaya variabel semakin meningkat. Kedua, teknologi atau mesin. Mesin modern bisa menekan atau menambah biaya. Yang ketiga, harga bahan dan energi. Kenaikan listrik atau BBM mempengaruhi biaya. Yang keempat, kebijakan perusahaan, efisiensi dan pengendalian biaya. Yang kelima, kondisi ekonomi. Inflasi mempengaruhi biaya operasional. Contoh biaya overhead pabrik, biaya listrik dan air pabrik, biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, gaji mandor atau supervisor produksi, biaya bahan penolong seperti oli mesin, pelumas, dan lain-lain, biaya asuransi pabrik, biaya sewa gedung pabrik. Kelebihan dan kelemahan anggaran biaya overhead pabrik. Kelebihan anggaran biaya overhead pabrik yang pertama ada membantu perencanaan biaya produksi agar lebih terarah. Kedua, sebagai alat pengendalian biaya, bisa dibandingkan anggaran versus realisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Keempat, memudahkan penentuan harga pokok produksi atau HPP. Yang kelima, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Kelemahan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama ada bersifat perkiraan sehingga bisa tidak sesuai dengan kondisi nyata. Yang kedua, sulit menentukan biaya yang bersifat semi variabel. Ketiga, memerlukan data yang akurat dan lengkap. Keempat, bisa menjadi tidak relevan jika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau produksi. Yang kelima, penyusunan relatif rumit dan memakan waktu. Yang selanjutnya, metode anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, metode historis, data masa lalu. Anggaran disusun berdasarkan data biaya overhead pada periode sebelumnya, lalu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
cocok untuk perusahaan yang kondisi operasionalnya stabil. 2. Metode standar. Menggunakan standar biaya yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya standar pemakaian listrik atau bahan penolong, digunakan untuk mengontrol efisiensi biaya. Ketiga, metode analisis. Biaya dipisahkan menjadi biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Membantu perencanaan yang lebih akurat karena mempertimbangkan perubahan volume produksi. Yang keempat, metode activity. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang menimbulkan biaya. Lebih detail dan akurat, cocok untuk perusahaan modern. Langkah-langkah penyusunan analisis biaya overhead pabrik. Pada slide ini dijelaskan tahapan dalam penyusunan analisis biaya overhead pabrik atau BOP. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis biaya overhead, yaitu biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Tujuannya agar perusahaan dapat mengetahui karakter masing-masing biaya. Langkah kedua yaitu mengumpulkan data historis dari periode sebelumnya sebagai dasar perhitungan anggaran yang lebih akurat. Langkah yang ketiga adalah menentukan tingkat aktivitas atau kapasitas produksi, misalnya jumlah unit yang akan diproduksi atau jam kerja mesin. Selanjutnya, setiap biaya overhead diklasifikasikan sesuai perilaku biayanya, sehingga mempermudah proses pengendalian biaya. Setelah itu, perusahaan menyusun total anggaran BOP untuk periode tertentu, kemudian menentukan tarif overhead pabrik, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam kerja langsung. Langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pengendalian dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi biaya. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui apakah terjadi pemborosan atau efisiensi dalam proses produksi. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa anggaran biaya overhead pabrik memiliki peranan penting dalam proses produksi perusahaan. Biaya overhead mencakup biaya tidak langsung seperti listrik, perawatan mesin, tenaga kerja tidak langsung, dan penyusutan yang tidak dapat dibebankan langsung pada produk. Dengan adanya anggaran biaya overhead pabrik, perusahaan dapat mengontrol pengeluaran, meningkatkan efisiensi produksi, serta membantu penentuan harga pokok produksi secara lebih tepat. Selain itu, evaluasi terhadap realisasi biaya juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalkan pemborosan. Jadi, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yang baik dapat mendukung kelancaran operasional dan membantu perusahaan mencapai tujuan secara optimal. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.